Dapat tugas ini udah 31. 16.31 Pak Nandang. Cepet Udah kan? mulai ya. Nongolnya sih pada mepet. Belum sempet ngobrol. Iya, aduh, 20. Kita Tanggal mulai saja ya. 20. Bunda Priska Mangga. udah siap dah, udah standby-nya. Siap Pak Parantos. Mangga. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ya Jumhaka di sore hari ini. Seperti biasa, tata tertib diikuti ketika pelaksanaan Jum. Mohon di mute mic-nya semuanya dan hanya pembicara yang membuka mic-nya. Nanti kalau kita berdiskusi dipersilahkan untuk bisa dibuka kembali, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu marilah kita awali, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Waalaikumsalam lima warahmatullahi pilar, salam 5 miliar, salam sejahtera dan juga salam sehat untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, para ketua HK, para KANE, kemudian ketua HK dan Bapak Ibu semuanya, para Jumer di sore hari ini. Alhamdulillah kita bertemu kembali sesuai dengan yang terjadwal, yang sudah teragendakan. PT Kreasi Lima Pilar Indonesia siap pagi jam 6 sampai jam 7 dan di sore hari jam 16.30 sampai 17.30 kita melaksanakan Zoom buku bijak ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita semuanya bahwa atas limpahan rahmatnya kita sekalian dapat selalu diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, kenikmatan yang tak terhingga. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan berjumpa dengan seorang yang luar biasa ya. Dia adalah Ibu Priska ya dari Kota Bandung. Nah, beliau itu luar biasa kalau saya lihat langsung kesehariannya. Nah, oleh karena itu, beliau itu adalah sebagai Ketua HK dan juga sekaligus Kane ya dari Kota Bandung di Batu Nunggal. Dan pada sore hari ini, beliau berkesempatan untuk hadir mengisi acara kita. Dan untuk itu, tanpa berlama-lama kepada beliau, Bunda Priska, dipersilahkan untuk menyampaikannya. Mangga, Ibu. Enggak, terima kasih Pak Nandang, terima kasih Bunda Endi yang sudah reminder saya untuk bertugas hari ini. Kita sama-sama saling mengingatkan, kita belajar bersama untuk sama-sama eh, belajar buku bijak ya. Karena kita ini manusia biasa yang punya banyak kelemahan, tidak ada yang hebat kecuali kita saling menopang ya. Kita gotong royong, kita bersyukur kalau kita ada pada PT KLPI ini dengan menjalankan aplikasi air, bagaimana kita rindu untuk gotong royong bersama. Kita memajukan, mensejahterakan ekonomi bangsa kita, sehingga kita tak menuju yang lebih baik. Ya, teman-teman semua. Ya, mari kita akan mulai pembacaan buku bijak hari ini. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Jadi pemimpin bijak berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Kita tidak berhenti-hentinya belajar dan belajar ya. Jadi apapun eh, setiap saat, setiap hari kita perlu belajar karena sekarang kita hidup di zaman yang luar biasa ya. Segala sesuatunya banyak percepatan, banyak hal-hal ajaib yang kita belum mengerti, kita belum paham sudah ada yang baru. Apalagi dengan AI yang luar biasa ini ya. Teman-teman kita yang selalu mengingatkan bahwa AI ini sudah luar biasa di segala bidang. Termasuk di Zoom ini ada AI. Untuk kita berkesimpulan di AI itu ada. Ya. Artificial intelligence ini sudah luar biasa. Bagaimana zaman yang berbeda dengan usia kita yang segini, kecuali kita belajar dan terus belajar ya. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Sebetulnya kalau kita yang tahu ya lomba lari, terutama untuk estafet, itu benar-benar harus bergandengan tangan. Dan pada saat kita mau menyerahkan tongkat estafet itu, kita butuh memperlambat. Artinya apa? Kita belajar memperhatikan orang lain. Saat kita memberikan tongkat kita kepada yang selanjutnya, kita perlu memperlambat, memperlambat kecepatan untuk memberikan tongkat itu.
Tongkat estafet itu untuk kita sampai berlari pada tujuan. Karena kita tidak bisa hidup sendirian. Apalagi moto KLPI ini sungguh-sungguh bergotong royong. Kita diajarkan, dididik untuk TST itu, tahu diri, sadar diri, dan tahan diri itu untuk apa? Untuk kita bergotong royong. Dan kita setiap hari bagaimana kita belajar buku bijak untuk menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Kecuali kita belajar, memahami. Seringkali kan kita mau dipahami, tapi untuk memahami seringkali kita ini makhluk-makhluk yang egois. Memahami itu sulit, tapi dipahami itu wajib. Itulah ya. Kita bersyukur untuk perusahaan PT KLPI ini untuk senantiasa mengingatkan. Mari bahwa kita itu belajar untuk memahami orang lain. APBN, ambil positif, buang negatif, semua itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Berbuat baik, berpikir baik, maka jadilah yang baik ya. Maka jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Cara jaga stamina, andalkan Tuhan, doakan goal, strategi, dan tim. Doakan leader, percaya perusahaan, percaya sistem, percaya leader, ikutin prosedur, komitmen, dan persisten. Nempel. Jadi kita sudah punya rule yang sudah ada dari perusahaan. Kita hanya tinggal melanjutkan. Ya, kalau kita melanjutkan, eh, saya diberi teladan yang luar biasa dengan Pak Nandang yang kesibukannya luar biasa, tapi dia menyediakan waktu setia. Ya, udah HK, udah ini, tapi beliau setia. Saya melihat perjuangannya dengan tergesa-gesa sampai datang ke Batu Nunggal ya Pak Nandang. Terima kasih. Saya bersyukur untuk leader-leader yang rendah hati, mau berbagi ilmu, mau menolong. Terima kasih. Jadi saya percaya kalau kita mau gotong royong, bekerja sama, bagaimana saya juga sudah mengunjungi ya ke Majalengka, ke Pak Ustadz Ibrahim, bagaimana di sana itu luar biasa. Bersatu, kompak, menjadi saudara. Kita bertambah saudara dengan PPKLPI ini, kita di berbagai daerah, sebangsa setanah air, bangsa Indonesia. Ya, kita merah darahku, putih tulangku, mari berjuang bersama untuk ekonomi yang lebih baik. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, males, kesel, bosan. Itu hal-hal yang rutinitas yang kita alami. Tapi bagaimana saya melihat Bu Betty datang ke Batu Nunggal, melihat Panandang, wah luar biasa. Saya melihat perjuangan-perjuangan teman-teman yang membuat saat loyo itu bersemangat lagi. Jadi melihat beliau pagi-pagi sambil jalan ke sekolah ya Panandang ya, masih pakai earphone, tapi beliau sungguh setia Ya, untuk ikut Zoom pagi. Saya berterima kasih untuk keteladanan pemimpin kita. Bagaimana melihat Ustadz Darmawan melangkul kita ya. Bagaimana Bunda Eni yang pagi, siang, dan malam setia menunggu kita luar biasa ya. Nah, mungkin bagi kita yang tidak bisa sehari-hari meluangkan waktu, sama seperti saya juga kadang waktu yang rasanya sangat terbatas, tapi apapun itu, kapanpun itu kalau saya ada waktu, saya bersedia. Saya juga mendengarkan karena saya bilang tidak ada manusia yang sempurna, kecuali kita belajar. Dengan belajar itu kita saling mengasah. Pisau pun kalau tidak diasah tumpul, sering dipakai itu tumpul. Kembali tidak ada ilmu yang luar biasa kecuali kita menerap. Menerapkan itu pada sesama, gotong royong. Seperti 5 jari kita. Kita punya 5 jari. Kalau jari kita bentuknya sama semua gimana? Kayaknya kalau jempol semua kita nggak bisa ngupil. Ya. Jadi kalau kelingking semua kita tidak bisa memuji orang. Itu sesungguhnya luar biasa. Teladan dari pemimpin, bagaimana Tuhan menciptakan kita dalam rencana. Saya akan membacakan buku bijak hari ini tanggal 29 Oktober. Betul ya, Pak Nanda? betul, Siapa terus betul. Ya, Siapa terus membangkang kalau dinasihati suatu waktu akan hancur dan tidak diperbaiki lagi. Ini cerminan dari orang yang egois, yang tidak mau menerima kalau dinasehati. Kita yang sudah berpengalaman, kita sudah usia segini, kita melihatlah bagaimana orang-orang bandel dan egois itu hasilnya akan seperti apa. Apabila orang adil memerintah, rakyat gembira. Tetapi apabila orang jahat berkuasa, rakyat menderita.
Bagaimana kalau kita punya pemimpin yang tidak peduli? Itu sungguh membuat rakyat menderita, ya. Siapa suka kepada hikmat menyenangkan hati ayahnya? Siapa bergaul dengan pelacur memboroskan uangnya? Jika penguasa memperhatikan keadilan, negerinya akan kukuh. Tapi jika ia mementingkan uang, negerinya akan runtuh. Mari kita doakan para pemimpin kita untuk Pak Presiden kita yang baru, Pak Prabowo, dan wakilnya Gibran. Kita percaya bahwa mereka tidak kebetulan menjadi pemimpin bagi bangsa kita. Tapi mereka diberikan kemurahan untuk memimpin bangsa kita. Pasti kuasa dan kewenangannya itu pemberian dari Allah, ya. Pemberian dari Tuhan. Mari kita doakan pemimpin-pemimpin kita supaya kita memperoleh sesuatu kemudahan untuk dilancarkan dalam hal apapun. Ya, kita percaya pemimpin itu pun yang dari Tuhan, ya. Siapa menyanjung sesamanya memasang jerat untuk dirinya. Orang jahat terjerat oleh dosanya. Orang jujur merasa senang dan bahagia. Orang baik mengetahui hak orang lemah, tapi orang jahat tidak memahaminya. Orang yang suka mencela dapat mengacaukan kota, tetapi orang yang bijaksana menenteramkan suasana. Kalau orang bijaksana dan orang bodoh berperkara, orang bodoh itu hanya mengamuk dan tertawa, sehingga menimbulkan keributan. Terkadang ini kalau saya baca ini sebagai kontrol diri, ya. Kontrol emosi. Kadang apalagi dengan cuaca yang begini panas, ya wah, luar biasa itu memacunya. Mudah sekali kita tergesek dan api itu memercik. Nah, kebijakan itu kalau kita bijaksana, apapun kita menghadapinya dengan tenang. Dengan TST tadi, tahan diri. Terutama untuk menahan diri itu untuk tidak berbicara, tidak mudah emosi dan berbicara itu saya alami sendiri. Saya orang yang sebetulnya mudah sekali emosi, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu mudah emosi itu bagi kita yang terkadang kan kita ini manusia biasa. Yang terkadang kita, terutama ini saya yang sehari-hari kerja di kantor, bukan berarti di rumah kita tidak punya persoalan. Saat kita berangkat ke kantor, di rumah punya persoalan, menghadapi yang di kantor juga koslet, wah itu mudah sekali emosi. Ya, terutama itu, wah ini. Tapi kan orang lain nggak tahu kita di rumah itu sedang mengalami masalah. Atau kita di kantor lagi marah-marah, pulang masih cemberut, yang di rumah belum sampai rumah, belum istirahat, udah ngoceh. Wah, itu bisa sendal melayang itu. Nah, terkadang kita itu kontrol emosi itu bukan hal yang mudah. Tapi dengan berjalannya waktu, saat kita belajar bahwa ya sudah. Ini saya ada ilustrasi sedikit saja contoh. Suami istri itu kalau mau perang, ada yang mengajarkan satu pendeta tuh gini, pakai aba-aba. Kalau kalau suaminya pulang, topinya miring, istrinya tahu suaminya sedang marah. Istrinya bilang, kalau celemekku miring, Bapak harus tahu, aku juga sedang kesel, katanya gitu. Suatu hari, topinya miring, celemeknya juga miring, peranglah sudah. Ya, karena sering kali kita itu pada posisi yang apapun tidak bisa pakai aturan. Tapi seringkali kalau kita sadar diri, oh ya, kita sama-sama tarik nafas, ya. Kita punya pemimpin seperti Pak Basuki, tarik nafas. Tahan nafas dulu, tiup pelan-pelan. Itu pengaruh, Pak. Saya sudah ngalamin, Bang. Itu menarik nafas itu menahan sedikit emosi, ya. Buat kita tidak emosi, tapi mari kita belajar. Dari satu sisi, yang kita hadapi itu kita harus belajar memahami orang lain dan situasinya. Kalau suruh orang lain memahami situasi kita kan tidak tahu. Tapi kalau kita melihat, oh dia lagi cemberut. Ternyata pipinya bengkak. Oh sakit gigi tuh kayak Pak Ustadz Darmawan ya. Jadi jangan ditanya karena dia lagi sakit gigi. Nah, marilah kita belajar memahami, membaca postur tubuh, lingkungan kita ya. Seperti mungkin saya saat ke Pontren Pak Ustadz Ibrahim bagaimana welcome ya. Ada Pak Momon juga di sana, ada Bu Dede. eh, saya datang dengan terlambat, tapi mereka sudah menanti dari pagi, Pak. Tapi mereka menyambut gak ada yang cemberut. Senang didatangin, kita bahagia ya. Kita pun dalam perjalanan yang memang perhitungannya meleset kan bukan keinginan kita, tapi saya sungguh berterima kasih. Meskipun dalam keterlambatan mereka masih welcome.
Itu Pak Ustadz Ibrahim tuh sampai makannya telat tuh gara-gara saya. Itu jam 2 dia belum makan. Itu bagi saya pengorbanan dia itu ingat sampai sekarang Pak bahwa kita punya saudara yang luar biasa. Yang saat kita datang terlambat, mereka menyambut kita dengan hangat. Itu wah buat saya itu semangat yang luar biasa. Kita menambah kawan ya. Menambah kawan, menambah sahabat, menambah saudara. Luar biasa. Jadi kita rindu bahwa kita tuh bisa cepat-cepat pensiun ya biar kita bisa ibadah bareng, bisa holiday bareng, itu hal yang saya sungguh-sungguh rindukan luar biasa. Pengen ke Jayapura tuh ketemu Mamli, ketemu Pak Asmen, ya wah itu jadi satu kerinduan bagaimana welcome, ramah tamahnya beliau di Zoom gitu kan. Bagi saya luar biasa. Orang bodoh marah secara terang-terangan, tetapi orang bijaksana bersabar dan menahan kemarahan. Jika penguasa memperhatikan berita dusta, pegawainya akan menjadi jahat semua. Makanya begini, seringkali kita diberi telinga dua, mulut satu. Telinga itu lebih tinggi daripada mulut. Jadi didengarkan dulu, karena seringkali saya sering melakukan. Dengarnya belum selesai, marahnya sudah duluan. Seperti itu. Jadi marilah karena telinga kita dua, kita mendengarkan lebih banyak baru menjawab. Ini hal yang tidak mudah. Saya seringkali baru dengar sepotong dijawab dulu, ternyata salah. Karena saya dengarnya sepotong, saya belum dengar semuanya. Nah seringkali begitu. Mamli, I miss you. Saya kangen sama Mamli, kangen sama eh, Bu Iip ya. Bu Iip saya belum pernah ketemu, tapi sudah serah terima tuh sama Bunda Eni. Alhamdulillah ya. Kita ada hal yang luar biasa. Meskipun saya belum pernah ketemu, tapi melihat persatuan dari Bekasi, ada Bu Indah, ada Bunda Eni, ada Bu Iip yang luar biasa. Kita berharap dengan kita punya kebaikan, menanam kebaikan, percaya. Pertolongan Tuhan dan mujizat terobosan keuangan akan terjadi buat kita semua. Seorang miskin dan penindasnya mempunyai persamaan. Kepada kedua-duanya Tuhan memberi mata untuk melihat cahaya kehidupan. Jadi Tuhan kita luar biasa. Kita punya sang Halik yang luar biasa. Kita hujan, mau penjahat dikasih hujan, mau ustadz yang soleh juga mengalami hujan, dia tidak pilih kasih. Jadi, kalau kita melihat yang jahat, melihat yang cerewet, kita menghakimi. Kita merasa bahwa kita lebih baik. Apakah kita tidak melebihi Allah, pencipta kita, yang begitu mengasihi dan memberi pertobatan? Saya percaya di setiap suku, agama, dan bahasa, pertobatan itu membawa kedekatan kita kepada Tuhan. Pada saat kita mengalami dosa, mengalami kesalahan, mari kita minta ampun. Karena tidak ada dari kita yang sempurna. Seringkali kita memakai kacamata kita, baju kita untuk menilai orang lain. Terutama kalau saya ya, Pak Nandang. Saya ini bajunya kemarin dapat kaos bahagia. Ukurannya 5XL baru ada. Susah itu cari baju, ampun. Ya, jadi tapi saya suka gitu pakai kaos. Kalau pakai kaos tuh rasanya nyaman gitu kan. Tapi ya kan kalau baju 5XL saya dipakai Bunda Eni kedodoran, dipakai Mamli kedodoran. Nah, sering kali kita memakai baju. Atau bajunya Bunda Eni saya pinjam nggak cukup. Sering kali mari kita bandingkan. Bahwa sering kali kita memakai ukuran kita untuk orang lain. Please ya teman-teman, mari kita saling mengingatkan. Tidak ada yang sempurna, tapi kita belajar. Selalu dan belajar ya. Kalau raja membela hak orang lemah, bertahun-tahun dia akan memerintah. Karena kembali kita diciptakan itu sebagai makhluk sosial. Kenapa dinamain sosial? Soknya di gue, sialnya di lu, gitu kan ya. Jadi kita yang pede, wah saya bisa bantuin ini, bisa bantuin itu. Tapi saya mau tanya, kalau kemurahan, anugerah Tuhan nggak kasih, kita bisa berbuat baik. Please deh. Tidak ada yang bisa memberi tanpa Allah atau Tuhan memberi dulu kepada kita, baru kita bisa memberi. Jadi, didikan dan teguran menjadikan orang bijaksana. Anak yang selalu dituruti kemauannya akan memalukan ibunya. Jadi, biasanya orang tua ya selalu sayang pada anaknya. Terkadang kita tidak mempertimbangkan, kurang bijaksana. Anaknya mau apa main kasih aja, ya.
Terkadang itu yang tidak menjadi kebaikan buat anak-anak. Contoh ini pengalaman saya ya. Saya ini single fighter. Di dalam hidup saya butuh cari kerja, saya butuh cari penghasilan. Sementara tangan dua, kepala satu. Anak itu, waktu itu anak saya yang kedua itu laki-laki, umurnya 14 tahun. Tapi posisi saya harus belanja sendiri, ngorder sendiri. Waktu itu saya punya perusahaan konveksi yang harus saya kerjakan sendiri. Membuat saya menyerah. Pada saat itu yang sedang musim itu ada yang namanya Suzuki Satria FU. Mami, mami, aku beliin itu aja. Saya berpikiran anak saya itu kan tinggi, anaknya tinggi, besar. Jadi anak SMP itu kelihatannya kayak anak SMA. Meskipun saya izin ke guru di sekolah, saya tidak dapat izin untuk anak itu mengendarai motor, nyimpen motor. Tapi kan saya bilang, aduh, saya sibuk nih. Saya kasih anak saya motor. SIM-nya boleh nembak ya. SIM-nya boleh nembak karena waktu itu papa saya tinggalnya di Sumatera, di Lubuk Linggau. Dan beliau relasinya bagus lah dengan polisi setempat. Jadi anak saya punya SIM. SIM-nya boleh nembak. Suatu pagi itu saya ditelepon sama satpam sekolah. Bu, anak ibu kecelakaan. Saya kaget dong. Kalau anak saya kecelakaan tidak parah, anak saya itu udah pegang handphone. Pasti dia bilang dong. Nah, saya kaget. Ternyata anak saya sudah di rumah sakit. Yang ditabrak itu pegawai PJKA umurnya 60 sekian lah. 65 apa 60 sekian. Posisinya kepala nih. Kepala ini kena pembatas waktu saya ketemu di rumah sakit. Anak saya sudah di berangkar dan yang ditabrak itu sudah di berangkar, Pak. Itu mulutnya keluar darah tuh sampai selangnya segede mesin cuci itu gede. Wah, itu sudah saya takut setengah mati, kaget setengah mati. Itulah saya sebagai orang tua saat itu seringkali memutuskan sesaat karena saya berperang ibu sekaligus ayah. Yang saya tidak memutuskan anak itu umur 14 tahun saya kasih motor. Kan pikiran saya sederhana, minimum dia bisa berangkat sekolah sendiri, pulang sendiri. Nggak usah saya antar jemput. Itu nabrak. Pada posisi 14 tahun yang ditabraknya itu, saat itu juga masuk ICU karena sudah pendarahan hebat. Anak saya tangannya patah. Waktu itu, saat itu juga meninggal, Pak. Sampai saya nggak bisa apa-apa. Saya tuh sampai bingung, nangis, udah nggak tahu mesti gimana. Dah. Saya menghadapi ke anak saya posisinya, kendaraan itu nabrak orang sampai kena pembatas ininya belah. Posisinya di Suryani, Pak. Sudirman itu depan biskuit tunggal tuh ada belokan. Jadi kendaraan itu jalannya belok, anak saya lurus. Nah, waktu ditanya polisi, anak saya bilangnya apa? Iya, Pak. Saya itu kehalangan mobil box, saya nabrak kecepatan 100, nggak bisa keburu ngerem. Saya kaget. Itu saya bilang sama polisinya, anak saya nggak bisa diinterogasi. Silahkan Bapak pulang. Saya kaget setengah mati itu yang saya alami. Saya mengalami anak saya dikasih motor dan yang ditabrak itu sampai meninggal, Pak. Itu yang meninggal itu orang Cililin, Pak, orang Sindangkerta ya. Jadi saat itu juga singkat cerita anak saya di rumah sakit, ini bapak ini sampai meninggal, saya ikut tahlil sampai ke rumahnya. Proses itu pukulan buat saya. Saya takut setengah mati, anak saya takut di penjara. Kan bolak-balik Nurani ini punya Nurani, Pak. Ketakutan itu ada. Sampai saya kaget. Itu anak saya nabrak orang sampai meninggal umurnya 14 tahun saat dia mengendarai sepeda motor itu ya. Jadi saya cuma mau bilang, terkadang apa yang kita pikir betul itu hanya sesaat. Mungkin dengan pelajaran itu saat ini saya apapun, terserah sekarang orang lain ngomong apa, saya tanya Tuhan dulu. Saya berdoa dulu. Kalau dulu kan putusin dulu aja sendiri. Nah itu yang saya alami. Nah saya berharap kita semua itu jadi contoh dan teladan. Jangan putuskan apapun sendiri. Semua rencana Tuhan kita harus serahkan sama pencipta kita. Kita ini hanya ciptaan. Jangan seringkali kita mendahului yang apa kita pikirkan betul belum tentu betul. Lebih baik mundur satu langkah, tapi kita tidak melalui bahaya. Coba bayangkan ketakutan saya saat itu. Tapi pertolongan Tuhan itu nyata. Anak saya memang tidak sampai masuk penjara dan diselesaikan. Itu dengan bantuan-bantuan ajaib yang tidak pernah saya duga. Teman-teman yang datang menolong hingga selesai. Masalah itu selesai. Tapi ya itu yang pelajaran yang saya mau cerita sama teman-teman. Please,
segala sesuatu. Mari tanya Tuhan. Ya, kalau kayak orang Islam itu, saya bersyukur kalian punya doa yang luar biasa. Sehari 5 kali wajib berdoa. Dan terutama kita punya yang kalau di Islam itu ada istikharah. Kita bisa bertanya dengan luar biasa, itu kan tinggal ketekunan kita. Dan saya percaya, pencipta kita itu maha baik. Apapun yang kita tanya, pasti dijawab. Cuman kalau sudah dijawab, jangan bikin jawaban lagi sendiri. Itulah yang sering saya lakukan. Jadi saya hanya mau cerita, mau berbagi. Mari, ini jadi pelajaran buat teman-teman semua. Segala sesuatu hanya sama Sang Pencipta kita. Dan percaya, apapun yang jadi keputusannya itu yang terbaik buat kita. Bila orang jahat berkuasa, pelanggaran meningkat. Tapi orang jujur akan sempat melihat kehancuran orang jahat. Nah, ini saya berbagi pengalaman lagi. Saya ini pernah ngalamin di kantor itu dimusuhinnya satu kantor. Satpam OB nggak boleh dipakai sama saya. Ya. Terus lagian yang berkuasa saat itu masih keponakannya pengurus yang punya perusahaan. Saya hanya berdoa. Tuhan singkapkan kalau memang saya salah singkapkan. Tapi kalau orang itu salah, belalah dengan keadilan. Itu tidak sampai 1 bulan, Pak. Diungsikan, diberesin Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Orang itu kebongkar semuanya, semua kesalahannya, pemakaian uang yang dia sembunyikan dalam 1 bulan selesai dan dia tidak kerja lagi. Itu pembelaan Allah itu nyata tanpa saya susun skenario. Ya. Jadi kalau orang jahat itu tenang aja. Kita punya Tuhan yang tidak tidur. Kalau istilah orang Jawa Gusti ora sare gitu ya. Benar-benar itu saya alami. Didiklah anakmu, maka ia akan memberi ketentraman kepadamu menjadi hiburan bagimu. Bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Berbahagialah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Seorang hamba tidak dapat diajar hanya dengan kata-kata. Ia mengerti tetapi tidak akan memperhatikannya. Lebih banyak harapan bagi orang dungu daripada orang yang berbicara tanpa berpikir dahulu. Hamba yang dimanjakan sejak muda akhirnya akan menjadi keras kepala. Orang yang cepat marah membuat banyak orang bertengkar dan berdosa. Orang angkuh akan direndahkan, orang rendah hati akan dipuji. Orang yang bekerja sama dengan pencuri berarti membenci dirinya sendiri. Kalau ia berterus terang di pengadilan, dia akan dijatuhi hukuman. Tapi jika ia diam saja, ia akan terkena kutukan Allah. Takut akan pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan aman. Banyak orang suka mencari muka pada penguasa, tapi yang memberi keadilan hanya Tuhan saja. Orang baik tidak senang dengan orang jahat. Orang jahat membenci orang baik. Inilah hukum alam. Yang ada di kita tuh selalu begitu. Tidak ada orang yang suka dengan orang baik. Jadi apapun itu, kembali saya mau cerita sama teman-teman semua bahwa kita punya Sang Pencipta yang luar biasa dan rencananya di hidup kita luar biasa. Dan kita percayakan saja apapun yang terjadi bahwa Tuhanlah yang akan membimbing kita kepada jalannya, pada rencananya. Dan apapun yang sudah direncanakan, kita tidak pernah bisa lari dari rencananya. Itu yang saya bisa bagikan untuk buku bijak hari ini. Semoga apa yang saya bagikan boleh bermanfaat buat teman-teman semua. Eh, saya akan akhiri dengan doa. Saya berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan saya. Saya beragama Kristen. Saya akan berdoa sesuai keyakinan saya untuk teman-teman yang beragama lain. Mari berdoa sesuai agama dan kepercayaannya. Mari kita mulai berdoa. Tuhan terima kasih untuk sore hari ini, untuk waktu, kesempatan, kesehatan yang diberikan. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama, bergabung di Zoom sore ini, bersama teman-teman dari PT KLPI, bersama saudara-saudara semua, bahwa kami adalah orang-orang yang luar biasa yang kau tempatkan di PT KLPI. Boleh menjadi saluran buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk suku, bahasa, warna kulit yang berbeda, keyakinan yang berbeda, tapi engkau persatukan dengan satu tujuan yang sama. Bahwa kami mau sungguh-sungguh bangsa kami boleh mencapai kesejahteraan bersama, gotong royong bersama. Biarlah melalui PT KLPI dan aplikasi air,
kami boleh dipersatukan bersama-sama menuju kemakmuran, kami boleh menuju ibadah, keinginan, kerinduan kami untuk bertemu, menjadi tamu di rumah Tuhan, bagaimana kita bisa menapak tilas. Untuk yang ke Holy Land, kita rindu untuk apa yang perjalanan Tuhan Yesus yang sudah lakukan. Kami rindu bagaimana melihat, bagaimana pengorbanan kasih Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu. Kami berdoa buat seluruh Direktur PT KLPI, untuk Pak Basri, untuk Pak Ustadz Darmawan, untuk Pak Andi Kristian, untuk seluruh jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi kami percaya, kami mintakan urapan-Mu, DNA ilahi, roh kecerdasan ilahi, dipercaya untuk dimampukan merekayasa, mengelola apapun yang sudah ada di perusahaan ini, sehingga kami semua boleh mengalir air yang sejuk, yang dari surgawi, ada urapan dan setiap ucapan, setiap dimanapun para ketua kane, para kane, para ortu, apapun yang disebarkan dengan cara bagaimanapun, aplikasi air boleh memenangkan, mendorong, membantu, sehingga kami bisa bersama-sama bergotong royong, menikmati kasih karuniamu yang ajaib. Kami berterima kasih Tuhan, untuk teman-teman yang senantiasa mau hadir di Zoom, untuk kita juga yang selalu melaksanakan HK, Tuhan, kami perlu hikmat bijaksana daripadamu untuk mengelola, merekayasa, bagaimana segera dalam percepatan, terobosan kemurahan-Mu, sehingga terobosan keuangan boleh tercapai. Pengetahuan kita, Tuhan, boleh dibukakan paradigma kita, sehingga boleh menerima hikmat yang ilahi. Biarlah Tuhan yang memberikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Berikan kami semua kesehatan, kesejahteraan. Tuhan, buat kami semua yang sedang mengalami kesulitan, dimanapun berada, Tuhan lawat, bukakan, beri jalan keluar. Buat yang sakit, Kau lawat, Kau jamah, beri kesembuhan. Tuhan, buat kami yang punya orang tua, yang kami harus asuh, kami juga yang membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, kami membutuhkan air, Tuhan. Kami percayakan semua apapun tidak ada yang terluput daripadamu. Kasih dan anugerah-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Ya, Panandang dikembalikan ke Panandang. Terima kasih teman-teman semua. Panandang nggak ada suaranya, Panandang. Terima kasih Bunda Priska, luar biasa ilmunya buat kita bertambah. Oh ya, Nuhun, nuhun Bu Alhamdulillah. Priska, mantap. Terima kasih Bunda Priska yang telah menyampaikan pemaparan buku bijak yang luar biasa. Ngagolontor ya Ibu mah upami tas nyarios teh. Jadi yang diucapkan itu sudah tidak dipikir lagi. Tapi banyak sekali dari pengalaman-pengalaman yang Bunda sampaikan, bahkan tadi juga bahwa di awal diawali dengan bahwa kita ini sedang belajar, belajar memahami gitu ya. Kemudian mengasah pisau, karena setiap pagi dan setiap sore ini adalah kita mengasah pisau kita ya. Maka tadi juga diingatkan kontrol diri ya, emosi dengan TST kita, BJBM kita, dan APBN dalam melaksanakan bisnis kita ini. Nah, tadi Ibu juga menyampaikan ada strategi karena pengalaman ya, yaitu ada topi miring dan celemek miring. Nah, itu adalah pengalaman baru juga buat kita sekalian. Jadi kita ini harus lebih mendengar lebih banyak ya. Jangan putuskan sendiri, tapi kita berdoa. Dan Ibu menyampaikan dengan pengalaman yang nyata, yaitu yang terjadi di keluarga Ibu sendiri. Banyak pengalaman yang dapat kami ambil, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan disampaikannya penyampaian buku bijak yang luar biasa oleh Bunda kita, yaitu Bunda Priska, seorang tua HK dan Kane, karena beliau juga dengan kesibukannya memimpin di kantornya, tetapi bisa bersama-sama kita. Nah, untuk itu masih ada kesempatan waktu untuk kita saling berbagi, berdiskusi juga, atau mungkin akan memberikan komentar, dipersilahkan di ruang Zoom HK sore ini. Kami persilahkan Bapak Ibu sekalian. Enggak ada siapa saja. Alhamdulillah ya, udah 40
Lebih. Ya, 41. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, ya. kita pada intinya berharap bisa berbagi, siapapun. Kalau pada saat kita bisa menerima, saya percaya pada saat kita bisa menerima, kita akan diterima. Memang tidak mudah, apalagi untuk menyampaikan aplikasi air ini tidak mudah, Pak. Tapi kalau kita bisa meminta hikmat daripada Allah, insya Allah semua bisa dijalankan dengan cara yang sederhana, saling menopang. Itulah kalau dari caranya pemberian dari Allah itu luar biasa ya. Kita dipertemukan di Zoom ini sama Pak Nandang, sama Bunda Eni, ada Bu Indah, ada Mamli, ada Bu Iib Najibah, ada Bu Betty ya. Eh, ada Pak Momon, terus saya pertama kali ketemu di Majalengka itu wow luar biasa. Saya tuh Ya. rindu bisa hadir juga ke Bekasi, ke Cirebon. Udah tarigan nggak ada ya? Keliling. Nanti Pengen keliling, juga. keliling. Heeh, kita Aduh, nuhun pisan. Ditunggu Bunda Friska. ya semoga kita diberi kesehatan dan rezekinya. Sehingga kalau ketemu Amin, ada amin. sesuatu yang kita bisa bagikan. Ya gitu ya Pak Nandang. Betul, Bun. Kita dengarkan ya komentar ini dari Bali, Bu Priska. Pak Mangga, Inengah mangga. minta minta komentarnya, Pak Inengah. Persilakan. Ada Pak Inengah teh? Ada Insya Ada Bang ya? Allah Oke. Nandang. ada. Ada ya? Ada ya? Hmm. Pak Inengah, boleh. Assalamualaikum, Beliau Pak adalah Dadang. purnawirawan, Bun. Mangga. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Tadi Bunda Priska sudah menyampaikan begitu lengkap sebenarnya ya. Ya, tetapi kembali pada bahwa buku bijak ini itu memperdomani dan bisa ditafsirkan secara individu ya. Artinya kalau sudah individu pendapatnya masing-masing gitu ya. Nah, jadi eh, bahwa dalam menyikapi ini, jadi apa namanya PT Kreasi 5 Pilar ini itu sudah memberikan kita pijakan, sudah kita memberikan landasan kita untuk kemana kita berjalan, ya berjalan bersama-sama secara bergotong royong, tentu dengan cara-cara yang humanis gitu ya. Jadi bisa diterima oleh semua kalangan karena itu tujuan kita adalah bagaimana menjadikan Indonesia ini makmur, sentosa gitu ya. Jadinya gemah ripah loh Jinawi atau kenton kertora harjo katanya. Jadi sini kita sudah dipedomani bagaimana kita selalu berpikir, kemudian berkata, berperilaku yang terarah, cara benar dan terukur gitu ya. Sehingga dengan bertindak seperti itu maka kita sudah sedikit-sedikit kita sudah mengaplikasikan apa ilmu yang kita dapat, yang kita pedomani menjadi orang yang bijak. Ya. Orang bijak itu sudah selesai dengan segala urusan tentang dirinya. Artinya dalam situasi panas sekalipun tidak akan gerah gitu ya. Demikian pula dalam situasi yang sangat dingin dia tetap hangat, memberikan kehangatan. Artinya eh, apapun yang akan dilaksanakan, apapun adanya rangsangan atau dari luar, dia tidak mudah terpengaruh, terutama dalam hal-hal yang bersifat emosional gitu ya. Artinya betul selalu teduh kita. Nah ini mungkin barangkali sudah dicontohkan oleh direktur utama, kemudian wakil direktur, di sini ada Pak Nanda, ya, kemudian ada Bunda Eni, ya. Kadang juga saya rindu sama Pak Prof Yayat ini, ya kalau beliau membawakan itu teduh kita gitu ya. Nah artinya saya juga masih belajar, walaupun saya ya sudah barangkali usianya di atas Pak Nandang, gitu ya, sampai sama dengan Bu Priska. Tapi dalam hal ini kita benar-benar masih perlu belajar karena untuk bisa menjadi orang orang bijak itu ya tentu harus selalu menempa diri dari hari ke hari. Tentu harus ada peningkatan tentang perbaikan bagaimana kita berpikir yang benar. Itu. Makanya di sini ada tadi menempel katanya.
Apa yang kita tempel pertama? Kita menempel adalah kepada Yang Maha Kuasa gitu ya. Tentu karena beliau adalah sumber dari segala sumber. Ya. Nah, decision maker yang paling utama adalah beliau. Apapun rencana kita di sini, kita mencapai apa? Tanpa seizin Yang Maha Kuasa, tentu kita tidak akan mendapatkan apa. Ya. Nah, kembali saat ini yang kita harapkan bersama dengan adanya pelantikan presiden dan wakil presiden ya. Mudah-mudahan ya beliau betul-betul memang ditunjuk oleh Yang Maha Kuasa untuk memimpin bangsa ini secara adil. Bagaimana betul-betul mengaplikasikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life itu betul-betul diterapkan secara murni dan konsekuen ya. Begitu pula dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sehingga dalam keseharian kita betul-betul kembali pada mengingatkan bagaimana penerapan pengaplikasian 36 butir Pancasila itu yang dulu kita laksanakan. Dan hal ini bisa betul-betul ngerem terjadinya ekses negatif yang terjadi di masyarakat. Ya. Itu barangkali sedikit Pak Nandang. Mohon maaf kalau saya tidak pas yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam Om. Sore, ya terima kasih Pak Inengah ya, yang selalu Terima kasih, memberikan Pak inspirasi. Nandang. Ya, sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi betul ya Pak Inengah, apa yang telah disampaikan dan melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Bunda Priska, terutama kita dengan KLPI kita ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, beliau itu adalah seorang purnawirawan, tetapi dia sangat aktif ya, dan baru saja telah jadi Ketua HKD Gelombang 5 ini. Nah ini ya dari Bunda Eni, Alhamdulillah. Nah saya juga udah lama nih tidak mendengar dari Profesor Pak Yayat, ada ya di sini saya lihat tadi. Nah ini Pak Yayat Tasik, mangga Pak Yayat berikan Assalamualaikum. komentarnya buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sanes Salam. profesor Pak. Wabarakatuh. Buah profesor. Tuh profesor Pak Ibrahim, sareng Pak Menengah. Amin, amin. Assalamualaikum, salam sehat semua. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ingin saya sampaikan. Saya kira tadi Pak Ibrahim tidak ikut nih, nelpon saya lagi Jung. Oh ada ya, ada. Saya setuju apa tadi sudah disampaikan dengan Pak Inengah, Priska, dan semoga apa yang disampaikan itu memperkuat gitu ya, memperkuat tentang keyakinan kita. Saya percaya kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bergabung apalagi di HK, karena itu komitmen konsisten itu pasti dipegang. Cuma mungkin nanti perbedaannya kondisi di lapangan. Tapi satu hal modal besar adalah tadi Pak, betul apapun yang kita lakukan bukan hanya di KLPI, tapi juga di luar-luar lain. Apalagi ini yang menyangkut program KLPI untuk membantu di mana para keluarga seseorang menghidupi keluarganya sudah barang tentu manfaatnya lah, nilainya sudah tidak terhitung. Dengan niat itu yang selalu membantu memberikan informasi hal ini, kita tadi sandarannya, kalau tidak sandarannya sama Allah, jelas kita mudah frustasi gitu. Saya merasa yakin itu begini Pak, memang satu sisi kita berbuat itu tidak selamanya bahwa dari KLPI itu dapat dari KLPI gitu. Tapi saya mau menjalankan program KLPI ini ternyata saya merasakan beberapa kali memang yang closing itu minim. Bahkan mereka mau tidak jadi gitu. Itu dirasakan. Karena mungkin ada faktor-faktor tadi masalah keuangannya, finansialnya, atau karena ada mindset yang saya rasakan. Saya juga sedang menganalisa mindset mereka di mana kebanyakan mereka tadi insan gitu kan. Mengubah mindset inilah yang perlu kita apa istilahnya PR ya, jadi PR kita. Tapi hikmahnya di balik apa yang kita lakukan yang membawa misi KLPI untuk membantu mereka, ternyata Allah berikan dari aspek lain gitu. Aspek lain gitu.
saya bahkan menjelaskan kepada, kalau saya itu mungkin kan dari 700 ini kan 10% untuk kita kan. Artinya dari perusahaan berikan. Saya bilang 10%. Dari beberapa orang yang mau nih, yang saya alami akan apa istilahnya, akan closing tapi tidak jadi karena mungkin selama proses itu tidak langsung dieksekusi karena dia mau berunding dengan keluarga dengan siapa, tapi ternyata tidak jadi. Kadang-kadang kalau merasakan kalau tadi tidak bersandarnya kepada Tuhan, kepada Allah, yakin kita kecewa gitu. Saya ini harusnya sudah sekian orang gitu, sekian belas ini mau closing tapi tidak jadi gitu. Tapi saya selalu berdoa mudah-mudahan Allah bukakan, mudah-mudahan Allah berikan jalan yang lain. Nah ternyata itu dari yang lain bukan dari KLPI itu. Sampai ya saya kalau secara ini betul bahwa memberikan sodakoh informasi saja sudah 10 kali dari 10% dari satu yang 700 gitu kan. Kalau dari 70 dikasih 10 kali lipat berapa gitu kan. Nah itu mungkin jawaban-jawaban Allah untuk memberikan katakanlah kebaikan-kebaikan. Mungkin kita mengusahakan KLPI sudah sedemikian rupa tapi tidak closing misalnya. Tapi Allah akan berikan jalan yang lain. Sehingga kita pun merasa yakin bahwa apa yang kita lakukan dari aspek A ternyata memang B, C, D itu terbuka untuk kita, Allah berikan jalan. Apalagi kalau misalnya yang lain masuk, kemudian dari KLPI pun masuk. Intinya bahwa bila terjadi sesuatu kita melakukan closing, apa ini sosialisasi namun tidak ada yang closing, hanya mereka menjanjikan tapi ternyata tidak, sabar saja, ternyata Allah ganti yang lain, dan itu yang saya rasakan gitu kan. Dan itu kalau dihitung-hitung lebih dari untuk 10 orang gitu. Untuk bonusnya bahkan bisa 20 orang ternyata Allah gantikan lebih. Nah itu saja barangkali sekali lagi bahwa apa yang tadi dikatakan sandarannya Allah, apapun yang kita lakukan kita yakin Allah Maha melihat, malaikat Maha mencatat gitu kan. Tentu tidak akan sia-sia, apalagi apa istilahnya kita punya misi. Walaupun sambil evaluasi mengapa secara pengetahuan apakah mereka paham apa tidak gitu kan. Apakah ini aspek pengetahuan yang kita tidak, pengetahuan mereka tidak sampai ke pahaman, tapi rata-rata saya tanya paham betul baru pertama kali ini. Tapi yang saya lihat diantaranya yang saya lalui itu satu, itu karena mindset mereka yang perlu pemikiran. Yang kedua mungkin sebagian belum siap untuk punya modal itu gitu. Tapi yang jelas modal kita tetap komitmen, konsisten, full heart lah. Full heart walaupun tidak full time gitu kan. Kita memikirkan jangan sampai kita sudah masuk ke KLPI karena faktor-faktor itu, dan saya alami itu, tapi alhamdulillah. Dan saya yakin Bapak dan Ibu itu pegang, mungkin Allah takdirkan tidak hari ini, tanggal sekian-sekian itu pasti akan terjadi apa yang terbaik untuk kita. Itu saja barangkali Pak Nandang semuanya. Selamat bagi Pak Ustadz Ibrahim yang terus closing. Mudah-mudahan berkah ya. Dan selamanya bisa di. Bahkan oh ya yang terakhir Pak, memang upaya itu bukan hanya yang baru, tapi mungkin karena yang lama pun saya coba untuk mencoba bagaimana dia menambah jadi sponsor gitu kan. Itu saja. Jadi selain yang baru juga yang lama disentuh untuk mensponsori yang lain. Itu saja Pak Nanang. Mohon maaf nih kepada semuanya, Pak Ustadz, Pak Menengah dan yang lainnya. Salam sehat selalu, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yayat ya, Profesor kita nih. Alhamdulillah Pak Yayat bisa selalu memberikan kepada kita keteduhan hati ya, bahwa apa yang Bapak sampaikan betul, bahwa kita tadi yang satu saya garis bawahi yaitu tentang mengubah mindset ya, mindset dalam di KLP ini seperti itu. Nah, di tengah-tengah kita menemui banyak hal yang tentunya yang menjadi tantangan, jadi PR kita sekalian. Barusan mau beli apa? Tepuk tangan ya, bukan bukan ngacung ya. Ya, Oh saya Pak Pak, Ustadz Ibrahim yang ngacungnya. saya sudah chat dari tadi Pak. Oh udah chat. Oh iya sebentar tuh saya baca dulu chat ya. Aduh, mohon maaf banyak ya.
Saya sudah chat dari tadi, Pak. Oke, oke, oke. Pak Ustadz, Maaf, Pak mau Iftah, dulu ya. ya Pak Saya, Ustadz. ya, Oke, siap-siap. Enggak, begini, silakan. begini Pak Nanda. Jadi, saya punya usul begini. Eh, kan yang ikut tim ini juga ada calon HK ya, calon ketua HK juga ada. Terus ketua KANI juga ada. Dan yang sudah ketua HK juga ada. Saran saya begini, siapapun yang menjadi host, setelah materi pemaparan buku bijak, ada baiknya calon-calon ketua HK itu menanggapi Pak Nandang. Dengan menanggapi, itu juga mengafirmasi bahwa dia paham dengan apa yang disampaikan terkait buku bijak. Nah, dengan menanggapi berarti juga setidaknya beliau-beliau calon-calon ketua HK itu paham dan memang benar walaupun mereka close video, mereka mendengar. Sehingga ketika terjadi diputuskan menjadi ketua HK dan menerima SK, itu yang namanya benar-benar ketua HK kejadian, Pak. Oh maaf, ketua HK keluaran. Artinya apa? Dia sudah keluar ditempa selama mengikuti buku bijak. Ditempa mereka dari dapat buku bijak, mereka keluar bergerak. Karena paham bergerak. Sehingga berbagi informasi tadi itu benar-benar dilakukan. Karena bagusnya KLPI. Nah, untuk para kane dan ketua HK mengawal. Itu komentarnya nanti aja setelah calon-calon ketua HK itu memberikan respon, mengafirmasi apa yang sudah didengar. Karena sudah ada contoh, mungkin nggak tahu teman-teman memperhatikan atau tidak. Waktu kemarin kita sempat pertemuan dengan ketua HK, dengan ketua KANI, pada waktu rapat yang leader itu setelah Sumpagi, jujur saya kaget setengah mati. Seorang ketua HK pertanyaannya seperti orang baru daftar jadi member. Itu kan lucu, Pak. Selama ini benar-benar seperti yang kemarin saya sudah singgung kemarin sore, berarti benar-benar ikut Zoom dan hanya buka room, ada namanya terpampang, nggak tahu apa yang terjadi di balik layar. Jadi harapannya seperti itu supaya benar-benar kita kawal dan kalau ada ketua-ketua HK benar-benar ketua HK yang keluar karena dididik, karena mau duduk taat setia, bukan ketua HK yang kejadian. Yang kejadian itu apa? Jadi-jadian. Wes pokoknya jadi. Kalau saya jujur dari kemarin, saya nggak minder, saya nggak punya ketua HK. Saya nggak minder, nggak jadi KANI. Kenapa? Karena saya tidak ingin orang yang jadi ketua HK itu asal-asalan. Apalagi jadi ketua HK karena iming-iming akun double kah, akun khusus kah, maaf. Kalau saya tidak seperti itu, Pak Ustadz. Jadi Pak Nandang, maaf. Jadi kita harus benar-benar serius dalam hal ini, ya, supaya buku bijak yang dibaca di awal terkait kepemimpinan itu the real terjadi, Pak. Supaya jangan ada stagnasi. Jadi sekali lagi mohon ketua-ketua HK yang ada, para kane yang ada, kasih kesempatan untuk calon HK dulu menanggapi sekaligus mengafirmasi apa yang mereka dapatkan setelah buku bijak dipaparin. Jadi kane-kane dengar dulu. Kecuali masih ada waktu. Nah, MC memberikan waktu untuk memberi tanggapan, monggo. Terima kasih Pak Nandang, itu saja. Baik, terima kasih Mamli yang luar biasa ya koreksinya dan juga masukannya. Insya Allah pasti ini menjadi catatan kami ya untuk perbaikan atau perubahan.
karena apa yang disampaikan betul sekali ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian juga di sini hadir kan para calon ketua HK atau ketua HK yang baru diangkat, itu adalah ungkapan dari seorang membeli ya dari Jayapura yang mengingatkan kita semua. Karena dengan kita belajar buku bijak, tentunya kita mengambil hikmah dan pembelajaran bahwa apa yang kita mengemban amanah sebagai ketua HK itu tentunya tidak hanya sebagai nama atau status saja seperti itu. Baik ya, terima kasih Momli sekali lagi. Mangga Ustadz Ibrahim masih ada waktu untuk disampaikan, tapi waktunya tolong dilihat ya Pak, karena waktu ini apa link harus dioper ke bagian timur. Enggak. Oke, terima kasih Pak Nandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah, terima kasih Bu Priska yang sudah membacakan buku bijak dan luar biasa, dan juga dari Bu Momli dan juga Pak Yayat dan Pak Inengah. Luar biasa, terima kasih. Intinya teman-teman semua, apa yang disampaikan sama Bu Priska dan semuanya yang sudah menyampaikan, saya merangkum sedikit. Ini mungkin untuk lebih memperkuat dengan keyakinan kita dalam menjalankan bisnis ini, karena pasti ya yang pernah saya alami di lapangan pasti ya berbagai macam juga dialami sama teman-teman semua. Seperti yang dialami tadi sama Pak Yayat itu ya pasti teman-teman. Intinya ya kita harus terus belajar, mengupgrade diri kita ya ketika ada waktu yang sering disampaikan sama Bu Ni, kita yuk terus belajar, ikuti Zoom ya. Saya juga terus terang kemarin ya mulai dari Sabtu, Minggu sampai Senin saya gak mengikuti karena padat banget. Kemarin ketika di Tasik itu saya aktifasi sampai 2 malam itu, 3 malam itu ya, sampai jam 1 malam tidur setengah 2 pagi mau tidur udah ada yang datang lagi ternyata teman-teman ya. Ya ternyata kenapa? Nah, itulah ketika mereka udah merasa penasaran dengan proyek kita ini, pasti kita akan dikejar teman-teman. Nah oleh karena itu siapkan diri teman-teman semua, terus upgrade, terus sharing, belajar terus, insya Allah teman-teman, biar kita punya ilmu dan juga punya jurus strategi untuk menghadapi mereka. Karena pasti latar belakang beda-beda, apalagi mereka para pemain MLM. Pasti mereka akan mengarahnya itu ke sistem perbandingan itu ya. Makanya teman-teman semua betul yang sama-sama Bu Momli barusan, pahami sistem, terus pelajari sistem. Pelajari sistem, pahami sistem ini ya, terutama sistem KLPI. Kalau saya presentasi simpel-simpel aja. Pertama, kenal itu perusahaan. Kedua, legalitas. Ketiga, sistem. Keempat, jaringan. Kelima, pembonusannya. Itu aja, simpel teman-teman. Jadi itu 15 menit juga, 20 menit sudah selesai. Nah, setelah itu baru kita mengadakan tanya jawabnya, seperti itu ya. Jadi teman-teman semua, ayo terus pahami yang 5 itu, perusahaan, pahami, berdiri segala macamnya, terus apa, visi misi pahami, sistem pahami, karena mereka akan membandingkan sistem teman-teman ya, LM. Keempat, itu jaringannya. Jaringan 2, referral sama susun rapi, pahami. Keempat, pembonusan. Mungkin itu teman-teman berbagi pengalaman saya, alhamdulillah. Ini kemarin saya ya banyak closing juga, ini berkat doa di teman-teman semua. Terima kasih udah berdoa, mendoakan saya, alhamdulillah. Dan mohon doanya Pak Nandang, mungkin saya gak lama lagi baik ke Tasik lagi, Pangandaran udah minta lagi jadwal, mungkin Sabtu depannya, Sabtu besok, kebetulan minggu besok saya bagian jadwal melihat anak saya di pondok, mungkin Sabtu depan saya mungkin ya ke Pangandaran lagi, mohon doanya aja ya. Semoga saya lancar, sehat, ini semua gotong royong buat kita semua. Mungkin itu Pak Nandang, terima kasih semuanya, sukses selalu, sehat selalu ya, mau dimudahkan semuanya. Sukses Pak Ustadz, ya luar biasa Pak Ustadz Ibrahim yang terus berjibaku
memberikan contoh kepada kita yaitu dengan terus posting ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah acara demi acara telah kita laksanakan karena waktu juga telah cukup untuk kita akhiri ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di sore hari ini dan khusus juga kepada Bunda Priska yang telah menyampaikan buku bijaknya tadi yang luar biasa. Terima kasih. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan Bu ya, keberkahan dan tentunya Oh, sukses selalu. Pak nuhun, Pak Inengah, Pak Profesor Yayat, Pak Ustadz Ibrahim, Bunda Eli, dan Bapak Ibu para Ketua HK semuanya yang hadir berikut seluruh peserta Zoom di sore hari ini. Saya haturkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah senantiasa selalu memberkahi kita sekalian, memberikan rezeki ya kepada kita yang luas, yang barokah, yang bermanfaat. Tapi ya Bapak Ibu, eh, yang Allah berikan kepada kita sekalian. Saya yang memimpin atau yang memandu dalam pada acara Zoom HK sore hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kehilapan dan kealpaan ya dalam tutur kata. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar, 5 miliar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam Amin. lima pilar. Salam Salam lima lima pilar. pilar. Terima kasih. Mas Ibrahim. Ya. Yang mau ikut lanjut di wilayah timur silakan. Yang mau sholat maghrib ya di wilayah barat sudah sebentar lagi Sholat masuk. maghrib. Saya oper dulu ke siapa Momli ya? Ya, boleh Pak. Betul. Ya Mamli, kita kangen-kangenan Mamli. Ayo. Siapa takut? Tapi jujurnya takut uang tiketnya. Kenapa takut diapain? Oh, takut uang tiketnya. Tenang aja, kalau sudah waktunya keajaiban itu ada. Yes, amin. Saya juga itu Betul. pengen ketemu Ustadz Ibrahim itu saya dapat keajaiban itu saya bisa ke sana itu. Kita Kemana? baru rencana tadinya kan saya pengen ngundang Ustadz Ibrahim itu untuk ke Bandung, tapi kan beliau hanya bisanya di weekend. Kita di weekend pesertanya repot, banyak acara keluarga. Jadi ya saya ke Bandung. Momli, Ya, aduh Pak maaf Nanda. salah yang kepijitnya Pak Mansur itu. Oh, Pak Mansur over di saya karena Pak Mansur hari ini bawa materi supaya fokus Pak, over ke saya. Ya, Pak Mansur dioper ke Momli ya. Mohon maaf. Iya, Ya, karena Pak. Pak Mansur hari ini bawa materi supaya fokus. Makasih. Ya, Pak. Saya izin keluar dulu ya. Sholat dulu. Semua ya, semuanya. Terima kasih. Momli izin Momli. Maaf semuanya. Silakan Bu Ani, mangga. Ya, Bun. Semuanya. Salam 5 pilar. 5 pilar. Salam 5 pilar juga. Assalamualaikum, saya pamit undur dulu Bapak Ibu. Momli pamit ya. Bunda Iya, ya. Izin keluar. Siap. Di mana mengopernya? Pengaturan ini kah? Kalau pakai HP Pak, itu sebelah kanan Ya. ada tulisan lainnya. Ya, udah. Ya, pengaturan rapat. Sudah. Atau ini Pak, yang paling gampang, klik saya punya itu. Klik saya punya Oke. profil tiga. Jadikan host. Langsung jadikan co-host sudah. Ya, oke, thank you. Yep. Kakak Dixon, selamat malam. Pagi tadi kemana ya? Wah, Ya, ini Bun. Pak Asmen di mana nih Pak Asmen? Itu di mana ini Pak Asmen? Saya di
kolom Bu. Di kolom di gang kecil. Di gang kecil saya. Trikson tadi pagi nggak ikut Zoom, tapi sore ini dia ikut Zoom. Ya. Ini yang sore Papua beda. Jadi yang calon HK itu Zoom-nya pagi sama jam 5:30. Sudah, tadi Kak Trikson ikut dari jam 5:30. Ya, kalau itu sudah nggak apa-apa. Tadi Sudah Kakak Disan konfirmasi ya. Konfirmasi. Kalau nggak bisa ikut pagi, ikut sore, konfirmasi. Saya kayaknya ikut yang sore. Ke siapa? Ke saya, Pak Isman. ya supaya nanti atau ke Momli juga bisa. Supaya nanti kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Oke, siap. Saya selalu kawal. Saya selalu kawal. Ya, aman. siap. Oke, terima kasih. Tadi pagi lagi ke ini Pak, ke Boven dia nih. Oh, nggak apa-apa Kak. Yang penting pilih jamnya pagi dan sore 5:30. 5:30 Jawa, 5:30 Papua. Tuh. Ya. Siap. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Seman. Sama-sama. Aman, ini mahasiswanya taat semua kok ini. Amin. Alhamdulillah. Dosennya kawal terus. Tenang, selama ada satpamnya Mamli aman dunia. Amin. Maaf, sambil nyiapin makan malam ini saya Bunda. Nggak apa-apa. Sebetulnya tadi saya masih mau nambahin, cuman karena Mamli tadi sudah bicara benar juga sih sebetulnya kita kawal lah yang awal-awal gabung ya. Dan sebetulnya saya mau bilang sih kalau kita ngarepin hasil, itu saya mau ngomong sampai hari ini tuh sebetulnya kita kan dapat sesuatu kita tanam lagi. Sekarang ini kita lagi menabur sama seperti kita kalau mungkin petani nih yang bertani tahu yang namanya nanam kentang. Itu kerjanya beli pupuk. Ini dikasih pupuk ini, beres pupuk ini pupuk kandang, nanti pupuk urea, nanti vitamin ini, vitamin itu. Ini sekarang kita masih pengerjaan yang benar-benar 1 tahun ini kita masih kerja. Belum ada hasil yang signifikan untuk kita dapat apapun. Sebetulnya itu ya, Pak Asman, begitu nggak? Betul. Kita proses penanaman. Jadi seberapapun yang kita dapat kan kita tanam lagi. Terus kan kebanyakan ini kan sekarang kalau istilahnya Pak Faruli ya, ini rombongan Romli, rombongan Lillahi Ta'ala tuh benar-benar kan kita kemanapun kita nih masih benar-benar yang bisa kita korbankan, yang kita bisa berikan, itu benar-benar kan kita jalanin ya. Kemanapun kita melangkah ya, Pak Asmen, kita bawa kopi, kita bawa bakwan, kita bawa martabak ke tempat kita tempat berkunjung, itu kan dananya benar-benar dana cinta ini. Betul. Mandiri. Bala-bala. Tapi nanti pohonnya berbuah kita panen. Iya, itulah. Cinta itu. Kita saking cintanya sama kayak apa? Iya, apa sama Pak Basri ya? Dua-duanya Bun. Alhamdulillah. Jadi saya melihat bagaimana Pak Ustadz Darmawan yang rela berkeliling, benar-benar membimbing kita, yang benar-benar TST. Saya melihat benar-benar yang kita punya leader-leader yang luar biasa. Yang begitu berkesan ya, ada Mamli, ada Bu Tarigan, ada Pak Asmen yang senantiasa hadir. Sekarang tambah Pak Mansur ini ya, tambah Pak Mansur ya ini ya. Ya, sekarang alhamdulillah. Ya Bun. Senang kita bisa bertemu tambah saudara ya Pak. Iya Bun. Luar biasa. Kalau sebenarnya ketua-ketua HK dari awal menangkap yang sesungguhnya dari nilai-nilai bagaimana mau berani bayar harga, itu sebenarnya pergerakan ini seharusnya lebih cepat, Bunda. Tapi yang tadi saya sampaikan waktu Zoom itu tadi yang kebanyakannya. Jadi ya memang nggak salah sih para leader, para kane ingin cepat gitu ya punya ketua HK gitu. Istilahnya ingin ada progres gitu, betul. Tapi saya sangat miris pada waktu kemarin itu benar-benar ada yang nanya kayak orang baru daftar gitu loh. Saya bingung loh selama ini tuh
ikut Zoom itu kamu kemana gitu. Sebenarnya saya pengen ngomong gitu, tapi saya belajar TST. Maksud saya semua mengamati gitu loh. Maksudnya mengamati dan mengoreksi diri. Jadi dan juga dijadikan langkah berikutnya supaya ketika kita merekomendasikan untuk kita mau punya ketua HK, kita mau naik tingkat jadi kane, benar-benar ada seseorang yang berkualitas memang begitu loh. Itu loh Bu Siska. Masalahnya, Mamli, hati itu kagak kelihatan. Kalau hati itu kelihatan, gampang barometernya. Nah ini hatinya nggak kelihatan, Nah, bahasanya ini di depan luar biasa gimana? ini mohon izin dulu. Ini sudah 41. Bagaimana Ya, waktunya? terima kasih Pak Asman sudah diingatkan.